Monggo. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin perkenalkan, nama saya Pipit Aryono dari Pemuda Cabang Muhammadiyah Gudo. Seperti halnya saya juga di daerah ikut dalam anggota Majelis Ekonomi. Mohon izin Ibu Haja Mujidah, saya sebagai seorang pedagang ayam, tentunya dalam hal ekonomi saya tidak merasakan sendiri. Dari anggota-anggota saya, teman-teman saya, ekonomi pasca COVID dulu belum tumbuh secara maksimal. Untuk itu, kami berharap, karena Ibu Mujidah tadi belum memamparkan visi misinya, tapi mencatat di pembukuan, dilaporkan ke Bapak Malik. Karena itu saya ingin bertanya, bagaimana rencana Bapak Ibu apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati untuk mendukung UMKM di Kabupaten Jombang, khususnya dalam hal akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, dan pemasaran produk agar UMKM dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, masih berhubungan ini ya. Bagaimana rencana Bapak Ibu apabila terpilih untuk menggerakkan ekonomi berbasis keumatan di Kabupaten Jombang, khususnya melalui peran aktif organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, agar dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan mendorong kolaborasi antar sektor dalam pembangunan ekonomi lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada UMKM ini, saya rasa dalam hal ini untuk pembiayaan Mas Pipit, terima kasih. Pembiayaan ini pemerintah sebetulnya sudah menyiapkan, ada Bank Jombang, ada Bank UMKM Provinsi Jawa Timur, yang bunganya UMKM Jawa Timur adalah sangat minim, memang itu diuntukkan untuk UMKM. Ada Bank UMKM Provinsi Jawa Timur, perwakilannya ada di Jombang juga ada. Nah, ini untuk mensupport pembiayaan para UMKM. Untuk bagaimana ormas ini bisa melakukan, jadi UMKM ini nanti sudah kita lakukan di mana-mana, bahwa event-event yang kita adakan di Jombang ini untuk peningkatan perputaran ekonomi. Jadi nanti event-event ya, baik itu event-event yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dan ormas-ormas, ya, kegiatan-kegiatan apa, pasti di situ banyak UMKM sehingga ini nanti untuk bisa menambah perputaran ekonomi di masyarakat. Termasuk juga dari ormas ini sudah melakukan tiap kegiatan pasti ada stand untuk UMKM yang dilaksanakan terutama oleh ibu-ibu. Ini pasti sudah terus melakukan, yaitu agar supaya perputaran ekonomi terutama UMKM ini terus meningkat. Monggo Mas Rambah. Permasalahan ekonomi non sewu, kita udah uji coba dengan fiskal daerah. Jadi kalau kita tidak dengan fiskal daerah, ini akan susah. Dan ini terobosan ini satu-satunya loh. Saya mencoba cari dimanapun, itu belum ketemu tentang terobosan fiskal daerah yang kita lakukan dengan Bank Jombang. Dengan Bank Jombang. Sampai cari dimanapun di daerah kabupaten manapun, kita menginisiasi program pinjaman masyarakat UMKM dengan bunga 3% per tahun dengan tenor 3 tahun. Itu hanya ada di Jombang. Kita waktu itu uji coba, bisa tidak, bisa tidak.
Jadi bunga 3%, tenor 3 tahun di Bank Jombang. Kita udah uji coba di tahun 22. Kita pinginnya evaluasinya sebenarnya berarti harus di tahun 24-25. Apakah ini akan kita perpanjang dan kita pertambah atau tidak? Kalau kita hanya bersifat karitatif program, nggak akan selesai permasalahan ekonomi kita. Karena permasalahan ekonomi adalah permasalahan sistem. Permasalahan sistem. Tata kelola keuangan itu juga bagian dari sistem itu. Sehingga sebenarnya kalau kita mau bangkit lagi, ya berarti itu. Saya bayangkan gini kok, kita punya pasar, kita punya 1,5 juta penduduk. Kita bisa hitung berapa sayur kebutuhan kita, berapa ayam kebutuhan kita, berapa lele kebutuhan kita. Maka dengan fiskal itu kita akan bisa melakukan yang namanya pewilayahan produksi. Kenapa pewilayahan produksi menjadi penting? Agar rakyat tidak beradu dengan rakyat. Dan kemudian bagaimana menginisiasi tumbuh kembangnya jauh akan lebih mudah. Baru fiskal kita mainkan penuh di sana, pasti itu akan bangkit dengan cepat. Kalau pasar pedagang pasarnya terpenuhi dengan fiskal juga, masyarakat produksinya itu kemudian terfasilitasi dengan fiskal juga, dan ada keharusan kita bahwa pasar harus menjual produk dengan binaan dari ruang produksinya, maka itu akan cepat. Cuman sekali lagi membenahi ruang ekonomi tidak semudah yang kita bayangkan. Kenapa? Karena ada yang namanya social capital, modal sosial. Saya jelas nih, titik 2 menit. Kita habis pada satu sisi keyakinan, kita habis kebersamaannya, kita tidak punya ruang jaringan, kita tidak punya pola informasi, dan terakhir ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau sosial ke kapital itu kita bangunkan kembali, pasti ruang ekonomi akan kembali. Terima kasih. Terima kasih, kita kasih semangat Ya, buat beliau berdua. alhamdulillah.